Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel pembahasan matematika. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang trigonometri bagian ketiga. Materi yang akan kita bahas adalah koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Atau dengan kata lain, setiap titik di koordinat kartesius dua dimensi dinyatakan dengan pasangan X, Y. Istilah kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis, yaitu Descartes, yang perannya besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Kartesius sendiri adalah latinisasi untuk Descartes. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian titik potong keduanya disebut titik pangkal dan dilambangkan dengan O. Dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Ini adalah sumbu X, yaitu sumbu datar, dan sumbu Y adalah sumbu vertikal. Dan titik potong itu disebut dengan titik pangkal, dilambangkan dengan O. Dan tanda-tanda yang dimaksud adalah skala di sini. Ini satu satuan, dua satuan, tiga satuan, dan seterusnya. Ini satu satuan, dua satuan, tiga satuan, dan seterusnya. Contoh, kita akan menentukan titik P, X, Y. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan absis dari titik P, yaitu terletak di sumbu X. Kita ukur dari titik O ke kanan sejauh X. Di sini, kenapa harus ke kanan? Kalau dia bernilai positif, dia ke kanan. Arahnya ke kanan, sedangkan kalau bernilai negatif, arahnya ke kiri. Seterusnya, kita tentukan ordinatnya di sumbu Y. Ya. Itu dengan menentukan jarak dari titik O sejauh Y ke atas. Ya, sama seperti tadi, kalau di sumbu Y, jika positif arahnya ke atas, sedangkan kalau negatif ke bawah. Setelah menentukan ordinat dan absisnya, kita akan lihat titik potong dari keduanya, itulah titik P, yaitu P, X, Y. Koordinat kutub. Sistem koordinat kutub atau koordinat polar dalam suatu bidang terdiri dari satu titik tetap O yang disebut titik asal atau titik kutub dan sebuah garis berarah yang bermula dari titik asal tersebut yang disebut dengan sumbu kutub. Ini titik asal atau titik O, ya. Kemudian dari titik ini kita buat garis berarah mendatar ke kanan yang disebut dengan sumbu kutub. Dalam koordinat kutub, setiap titik, kita misal titik P, dinyatakan dalam pasangan R, theta, di mana R atau koordinat radial adalah jarak titik P ke titik asal, dan theta atau koordinat angular atau koordinat kutub adalah sudut dari sumbu kutub ke garis OP. Sudut dinyatakan dalam angka positif jika diukur berlawanan arah jarum jam dan dinyatakan dengan angka negatif jika diukur searah jarum jam. Contoh, kita akan menentukan titik P, R, theta. Yang pertama, kita buat garis yang sudut antara garis tersebut dengan sumbu kutub itu sejauh theta. Kalau positif dia berlawanan arah jarum jam, sedangkan negatif dia searah jarum jam.
Kemudian garis tersebut itu sepanjang R. Sepanjang R. Sehingga ujung garis itulah titik P. Jadi PR, theta seperti ini. Panjang garis OP ini adalah R karena jarak titik O ke P harus sejauh R. Sedangkan sudut yang terbentuk antara garis OP dengan sumbu kutub yaitu sebesar alfa. Berikutnya kita akan coba konversi dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Misalnya, kita akan mengkonversikan titik P, X, Y ke koordinat kutub. P, X, Y ke koordinat kutub. Maka titik P akan menjadi PR, theta. Ini P, X, Y. Seandainya kita konversikan, itu P menjadi R, theta, di mana sudut yang terbentuk antara garis OP dan sumbu kutub, di sini sumbu kutub adalah X positif, ya, itu harus sebesar theta, dan jarak titik O ke P adalah R. Kita akan coba konversikan. Pertama, menentukan besar koordinat radial, yaitu R. Perhatikan segitiga OP aksen P, di mana siku-siku di P aksen. P kita proyeksikan ke sumbu X, sehingga titik proyeksinya adalah P aksen. Maka jarak P ke P aksen adalah Y, sesuai dengan ordinat dari titik P. Sedangkan jarak antara O, P aksen adalah X, sesuai dengan absis dari titik P. Karena segitiga O, P aksen P adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di P aksen, dalam sebuah segitiga siku-siku akan berlaku teorema Pythagoras. Maka akan kita dapatkan bahwa R kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari sinilah kita dapat rumus untuk menentukan nilai R. Sekarang kita akan menentukan besar koordinat angular atau theta. Kita perhatikan. Di materi sebelumnya, kita telah mempelajari fungsi-fungsi trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Fungsi trigonometri yang mengandung unsur sisi di depan sudut dan sisi apit sudut adalah tangen. Maka, kita akan menggunakan fungsi tangen, yaitu tangen sama dengan sisi depan sudut per sisi apit sudut. Dalam segitiga OP aksen P, sisi depan sudutnya adalah Y, dan sisi apit sudutnya adalah X. Maka, tangen theta sama dengan Y per X. Atau, akan kita dapatkan nilai theta itu sama dengan arcus tangen Y per X. Maka, jika P, X, Y dalam koordinat kartesius akan kita konversikan ke koordinat kutub, kita dapatkan P itu R, theta, di mana R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan theta itu sama dengan arcus tangen Y per X. Contoh soal. Konversikan titik di bawah ini ke koordinat kutub. Yang pertama titik A, P 3 akar 3, 3, dan yang kedua B, Q sama dengan min 2,2. Jawab. Yang pertama kita akan mengkonversikan titik P 3 akar 3, 3. Tadi kita dapatkan bahwa untuk menentukan nilai R adalah dengan menggunakan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka kita ganti X dan Y. Kalau X kita ganti dengan 3 akar 3, sedangkan Y kita ganti dengan 3.
maka didapat R sama dengan akar dari 3 akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dan R sama dengan akar 27 tambah 9. 3 akar 3 kuadrat itu sama dengan 27. 3 kuadrat 9, akar 3 kuadrat 3. 9 kali 3, 27. Ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Maka R sama dengan akar 27 tambah 9. 27 tambah 9, 36. Maka R sama dengan akar 36, yaitu 6. Ini kita dapat nilai R-nya. Sekarang kita menentukan theta. Theta sama dengan arcus tangen Y per X. Yaitu theta sama dengan arcus tangen 3 per 3 akar 3. Yaitu sama dengan, kita sederhanakan, 3 per 3 akar 3 itu akan menjadi 1/3 akar 3. Maka theta sama dengan arcus tangen 1/3 akar 3. Berarti sudut berapa yang memiliki tangen 1/3 akar 3 di kuadran pertama? Di sini kita harus memperhatikan benar bahwa letak titik P. P itu terletak di kuadran pertama. Berarti kita akan menentukan sudut yang memiliki tangen 1/3 akar 3 dan terletak di kuadran pertama. Maka kita dapatkan theta sama dengan 30 derajat. Karena tangen 30 derajat adalah 3 akar 3. Dan 30 derajat juga terletak di kuadran pertama. Maka titik P kita dapatkan 6. R tadi 6. Dan theta-nya adalah 30 derajat. Maka titik P menjadi 6,30 derajat. Kemudian untuk jawaban nomor B, Q min 2,2. Sama seperti jawaban A, yang pertama kita akan menentukan R dengan menggunakan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita ganti atau kita masukkan nilai-nilai X dan Y-nya. X min 2 sedangkan Y 2. Berarti R sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita akan dapatkan bahwa R sama dengan akar 4 ditambah 4, itu sama dengan akar 8. Akar 8 menjadi 2 akar 2. Kemudian kita akan menentukan theta. Theta tadi rumusnya adalah arcus tangen Y per X. Maka theta akan menjadi arcus tangen 2 per min 2 sama dengan arcus tangen min 1. Q sama dengan arcus tangen min 1. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah letak kuadran dari titik Q. Dari gambar kita lihat bahwa Q terletak di kuadran kedua. Maka sudut berapa yang memiliki nilai tangennya min 1 dan terletak di kuadran kedua? Kita akan dapatkan itu 135 derajat. Theta itu sama dengan 135 derajat. Cara mencarinya, pertama kita abaikan negatifnya. Kita perhatikan nilainya 1. Tangen sudut yang memiliki nilai tangen 1 adalah 45. Dan kemudian dia terletak di kuadran kedua. Berarti theta sama dengan 180 kurang 45, yaitu 135 derajat. Maka titik Q jika dikonversikan ke koordinat kutub akan menjadi 2 akar 2,135 derajat. Sekarang kita akan mengkonversikan dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Misal, kita akan mengkonversikan titik P, R, theta ke koordinat kartesius. Koordinat P, R, theta, yaitu panjang atau jarak antara titik O ke titik P itu sejauh R, dan sudut yang terbentuk antara garis OP dengan garis sumbu itu sebesar theta. Jika kita konversikan, maka titik P akan menjadi X, Y.
Langkahnya sama seperti tadi, kita proyeksikan titik P ke sumbu datar. Kalau di koordinat kutub itu namanya sumbu kutub, sedangkan di koordinat kartesius itu akan menjadi sumbu X. Misalkan titik proyeksinya adalah P aksen, maka kita akan dapatkan sebuah segitiga siku-siku lagi. Siku-sikunya di P aksen. Kemudian di dalam koordinat kartesius, jarak antara P aksen dan P adalah Y. Sedangkan jarak antara titik O ke P aksen adalah X. Yang pertama, kita akan menentukan besar koordinat X, yaitu absis. Perhatikan segitiga OP aksen P, di mana siku-sikunya di P aksen. Kita akan kembali fungsi trigonometri cos theta. Mengapa kita gunakan cos theta? Karena cos theta itu sama dengan sisi apit sudut per sisi paling panjang. Di sini kita akan menentukan X. Sisi apit sudutnya adalah X, dan sisi paling panjangnya adalah R, dan R diketahui. Maka kita akan dapatkan bahwa cos theta itu sama dengan X per R. Karena yang akan kita cari adalah nilai X, maka kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan R cos theta. Sekarang kita akan menentukan besar koordinat Y atau ordinat. Kita perhatikan, Y itu adalah sisi depan dari sudut theta. Maka kita gunakan fungsi trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi paling panjang, yaitu sinus theta. Sinus theta itu sama dengan sisi depan sudut per sisi paling panjang. Sisi depan sudutnya adalah Y dan sisi paling panjangnya adalah R. Maka sin theta sama dengan Y per R. Karena kita akan mencari nilai Y, maka kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan R sin theta. Maka jika titik P, R, theta kita konversikan ke koordinat kartesius akan menjadi, tadi kita dapatkan X adalah R cos theta dan Y R sin theta. Titik P akan menjadi R cos theta, R sin theta. Contoh soal. Konversikan titik-titik di bawah ini ke koordinat kartesius. A, P 2/3, 60 derajat, Q 2,315 derajat. Jawab. Yang pertama, P 2/3, 60 derajat. Tadi kita mendapatkan rumus untuk menentukan nilai X adalah R cos theta. Di sini R-nya adalah 2/3 dan theta-nya 60 derajat. Maka X sama dengan 2/3 cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah, maka didapat X sama dengan 2/3 kali setengah, yaitu sama dengan akar 3. Setelah kita dapatkan X, kita akan lanjutkan untuk menentukan nilai Y. Y tadi kita dapatkan rumusnya adalah Y sama dengan R sin theta. Maka Y sama dengan 2/3 kali sin 60 derajat. Sin 60 adalah setengah akar 3, maka Y sama dengan 3. Maka kita dapatkan titik P akan menjadi akar 3,3. Selanjutnya untuk soal nomor B, yaitu Q 2,315 derajat. X R cos theta kita ganti menjadi X sama dengan 2 cos 315 derajat. Cos 315 derajat ini sama dengan cos 360 kurang 45. Itu sama dengan cos di kuadran keempat, tetap positif. Maka sama dengan 2 cos 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, maka X sama dengan 2 kali setengah akar 2, yaitu akar 2. Setelah dapat X, kita lanjutkan untuk menentukan nilai Y-nya. Y sama dengan R sin theta. Y sama dengan 2 sin 315 derajat. Karena 315 derajat di kuadran keempat, kita gunakan 360 kurang sudut yang bersesuaian, yaitu sama dengan 2 sin 300 kurang 45 derajat.
Sinus di kuadran keempat itu negatif, maka akan kita dapatkan Y sama dengan 2 kali min sin 45 derajat. Sama dengan 2 kali min setengah akar 2. Kita akan dapatkan Y sama dengan min akar 2. Maka titik Q setelah dikonversi menjadi akar 2, min akar 2. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam memahami koordinat kartesius dan koordinat kutub serta mengkonversi antara koordinat kutub ke koordinat kartesius atau sebaliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.